Direktur Umum Bank Brebes yang dulu juga dikenal sebagai Bank Pasar, tahun 2024 ini mentargetkan sejumlah keuntungan 1,534 miliar rupiah. Tentunya keuntungan ini diperoleh dengan komitmen bersama antara semua staf dan karyawan sejumlah 58 orang beserta 4 dewan pengawatan 2 direktur. Dengan aset sebanyak 100 miliar diharapkan semua karyawan dan staf memakai brosur yang tepat tercepat, tanggap mengotak-pakan disiplin etos kerja dan menyampingkan fraud atau penyimpangan. Tiap bulan kalau di breakdown keuntungannya bisa mencapai lebih dari 125 juta dan sampai kurun waktu Mei akhir 2024 kalau di breakdown Januari sampai Mei akhir keuntungan tiap bulannya lebih dari target yang dicapai. Karyawan yang tidak menggunakan sistem loyalitas dan tidak disiplin diberikan SP1, SP2, dan SP3 kalau perlu dikembalikan ke atau ke keluarganya. Nama lengkap siapa? Saya Supriyanto. Supriyanto, jabatan di Bank Brebes? Saya sebagai Direktur Umum yang membawakan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan. Ya, fungsi kepatuhan. Direktur Umum yang membawahi fungsi kepatuhan. Nah, jumlah karyawan di sini? Ada 58. 58. Di luar pengurus, ya. Pengurusnya ada 4, direksinya 2, Direksi pengawalnya 2. Nah, jadi totalnya berapa? Mana? Totalnya? 58 ditambah 4 pengurus ya. 4 pengurus ya, 62. Ya. Nah, dari tahun 2024 target keuntungan berapa? Target Keuntungan. sampai Desember 2024 insya Allah bisa sampai 1.500-an koma. 1.500.000. Nah, itu kapan dilakukan oleh BPR? Jadi gini, untuk mencapai target sebesar itu, kita sudah rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Seperti umumnya bank-bank yang lain, kita menyusun namanya rencana bisnis bank. Rencana bisnis bank itu berisi tentang apa yang akan kita capai selama 12 bulan ke depan. Rencana bisnis bank itu kita susun di bulan Desember atau sebelumnya, agar di awal tahun di tanggal 1 Januari itu rencana bisnis bank sudah bisa dijalankan dan itu sudah kita sosialisasikan kepada seluruh karyawan maupun pengurus. Kita sampaikan bahwa untuk 1 tahun ke depan target bisnis kita akan seperti ini. Nah, di dalamnya kita juga breakdown bahwa untuk mencapai target sampai di Desember itu kita mestinya setiap bulan target semua KPI harus tercapai, baik itu dari sisi pengumpulan dana ataupun penyaluran dana atau itu namanya kredit ini, termasuk kolektibilitas itu kelancaran angsuran itu dari bulan ke bulan kita harus bisa capai target. Kenapa? Agar tidak bila mana ada 1 atau 2 bulan kita tidak kecapai, nantinya akan menjadi PR di bulan berikutnya, gitu kan? Karena kita juga tidak tahu kondisi ekonomi ke depan akan seperti apa itu Pak ini. Jadi kita antisipasi minimal setiap bulan kita target setiap KPI-nya, setiap KPI funding, KPI lending maupun KPI kolektibilitas, gitu kan? Ini termasuk KPI laba tiap bulan harus kita capai, gitu kan. Nah, untuk strateginya kan kita utamanya karena kita ini BPR ya Pak ya, BPR tuh memang hadir untuk masyarakat kita sekitarnya di wilayah Brebes dan sekitarnya ya. Kita bisa menyentuh atau membantu meningkatkan kemakmuran masyarakat Brebes dan sekitarnya, utamanya kepada UMKM. Jadi sektor yang kita bidik itu adalah UMKM, karena itu sudah menjadi kitohnya bahwa BPR itu akan mengembangkan dan meningkatkan UMKM. Ya. Sekarang BPR kan zaman dulu kan sebutannya Bank Perkreditan Rakyat. Sekarang sudah namanya Bank Perekonomian Rakyat. Artinya apa? Skup bidang kerja kita itu tidak hanya ini masalah perkreditan saja itu Bang ya. Jadi kita skupnya lebih luas, gitu kan. Kita mungkin
dengan diterbitkannya Undang-Undang P2SK itu Pak ya, P2SK. Itu kan kita BPR gerak langkahnya atau operasionalnya lebih luas lagi, hampir menyerupai bank umum gitu Pak, cuma skala atau kapasitasnya yang berbeda gitu kan. Kalau bank umum kan mereka standarnya nasional Pak ya. Kalau kita untuk BPR kami ini kita akan prioritaskan di seluruh wilayah Kabupaten Brebes dahulu gitu. Bila mana semuanya sudah terlayani, bila mana mereka sudah puas dengan pelayanan kita, insya Allah kita juga akan merambah lebih luas lagi gitu kan. Seperti itu Pak. Kalau disiplin saya rasa oke. Tapi kalau punishment hukuman apa yang pernah diberikan? Jadi gini Pak, kalau kita ini setiap pekerjaan itu kan setiap kegiatan kita itu dilandasi dengan standar operasional prosedur SOP. Masing-masing bagian disiapkan SOP-nya. SOP kita sosialisasikan kepada seluruh pegawai setiap bagian gitu kan. Jadi dari A sampai Z SOP-nya Anda pahami. Nanti kerjanya harus sesuai SOP. Bila mana tidak tidak memotong SOP, tentunya utamanya tim saya di kepatuan Pak ya, pasti akan melakukan teguran gitu Pak ya. Teguran paling ringan adalah teguran secara lisan gitu ya. Teguran lisan, terus teguran secara tertulis, dan meningkat lagi mungkin dengan pembinaan coaching gitu Pak ya. Kita coaching gitu kan. Terus bisa juga meningkat ke pemberian surat peringatan. Sampai peringatan satu. Terus bila mana permasalahannya juga tidak membaik, kita bisa berikan SP yang lebih tinggi lagi, SP2 maupun SP3. Bahkan bisa juga kita kembalikan ke keluarganya. Memang itu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Jadi, kita memang pernah ada sampai mengembalikan ke keluarganya karena sudah sulit dibina Pak daripada itu menjadi toksin di sini Pak kita merelakan satu untuk dikembalikan ke keluarganya dan biar tidak menulari yang lain gitu kan. Target keuntungan 1,5 miliar. Nah, aset sampai 100 miliar. Nah, apakah itu tidak kurang? Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa di awal tahun itu kan kita sudah membuat RBP. RBP itu sudah disetujui oleh Dewan Pengawas, sudah disetujui oleh KPM, kuasa pemegang modal dalam hal ini kan bupati terus kita sampaikan juga kepada OJK. Bila mana RBP itu sudah disetujui oleh para pihak yang tadi, artinya bahwa itu sudah tidak masalah gitu kan. Jadi bisa dianggap kita mungkin bisa melebihi dari target 1,5an gitu kan. Seperti tahun-tahun sebelumnya itu kan kita bisa melebihi dari target. Insya Allah sih tahun ini kita bisa melampaui target lah. Kita lihat perkembangan ekonomi ini kan tahun politik ya. Tapi berdasarkan historical performance dari Januari sampai April kemarin kita tidak ada kendala. Target laba kita selalu di atas 125an lebih lah itu per bulannya. Yang di bulan ini insya Allah ini kan tinggal 1 hari lagi kita insya Allah tetap bisa di atas 100% gitu kan. Oke.